Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, shalom kepada orang tua siswa yang ada di Penegak SMK Mutiara Bangsa Purwakarta. Berikut saya sampaikan beberapa hal di saat ini ada acara pemberian rapot, sekaligus saya jelaskan beberapa progres dari apa yang kita sudah capai. Berarti kita mulai dari pertama, putra putri ibu itu kemarin sudah melaksanakan PPTA dan sudah berjalan. Kalau disilang seperti ini artinya sudah dilaksanakan. Kemudian yang kedua, penebusan ambalan sudah dilakukan waktu perkemahan di Cigangsa. Kemudian pelantikan Bantara Laksana sudah dilaksanakan pada waktu kemarin bersama dengan orang tua yang melantik. Nah, namun demikian pada saat itu penebusan Bantara Laksana atau pelantikan Bantara Laksana ada beberapa siswa yang tidak bisa ikut karena masalah sakit atau fisik. Kebetulan juga pada waktu kemarin itu berdekatan dengan kunjungan industri, jadi ada. Nah, bagi yang tadi belum mengikuti Bantara Laksana, kita juga bisa siapkan susulan. Jadi kita tidak seperti yang lain, jadi kalau tinggal ya sudah tinggal gitu. Tidak bisa, kita pasti akan siapkan. Bagi yang belum, kita dapat susulan. Tergantung dari waktunya ya kita siapkan 5 jam. Kalau misalnya ada waktu 5 jam, kapan saja, di mana saja, mangga silahkan saja beritahukan kepada kakak di sini untuk melaksanakan. Kemudian setelah pelantikan Bantara ini gladi pinsat atau dian pinsat. Ini apa sih ini gladi pinsat sama dian pinsat? Gladi pinsat sama dian pinsat itu sama seperti orang LDKS ya. Kalau di OSIS LDKS itu diikuti dengan laporan pertanggungjawaban pengurus OSIS. Kalau di Pramuka untuk pembentukan MK sebagai pemimpin atau LDKS-nya itu di Dian Pinsat. Nah, nanti untuk pertanggungjawabannya untuk program kerja dan pembentukan Dewan Kerja Ambalan itu di Musyawarah Ambalan. Jadi ini adalah kegiatan terpisah. Dian Pinsat sebagai seperti latihan kepemimpinan. Musyawarah Ambalan adalah restrukturisasi organisasi dan melanjutkan dari organisasi tersebut ya. Setelah musyawarah ambalan ada dewan kerja atau pengukuhan dewan kerja. Ini sebetulnya satu paket. 5 dan 6 ini satu paket. Ini acara berbeda, ini adalah satu paket. Nah, bagaimana jika ini disatukan? Memang bisa, tapi mohon maaf, ini nanti Dian Pinsat ini yang tanda tangan adalah dari Kuartir Ranting. Beda kalau nanti Dian Pinsat yang ditandatangani oleh pembina. Karena Kuartir Ranting secara hierarki kepemimpinan dia di atasnya dari pembina ya. Ini tanda tangannya lebih tinggi. Makanya itu saya sarankan untuk adik-adik semua dengan diizinkan orang tua, mari kita ikuti Dian Pinsat ini. Nah, untuk Dian Pinsat ini biaya jangan pernah berpikir itu masalah. Tidak. Karena kami pun juga menghargai tekad, maka jika ada kekurangan biaya, bicarakan dengan saya, nanti bagaimana untuk pelaksanaannya. Itu nanti ditunggu pada hari ini. Kalau memang ada kesulitan, sampaikan. Perlu diketahui, kadang saya mendengar ada anak saya itu nggak kuat jalan, anak saya itu nggak kuat misalkan bermalam nyamuk, dia nggak bisa tidur jauh dari rumah, misalkan seperti itu. Nah, itulah kenapa Pramuka itu ada, karena mereka diajari untuk melawan keterbatasan itu. Yang tadinya
tidak biasa tidur di rumah, tidak biasa tidur selain di rumah, diajarkan untuk mereka mandiri. Yang tadinya nggak bisa bangun pagi, diajarkan bangun pagi. Yang tadinya nggak bisa masak, diajarkan masak. Itu adalah life skill. Nah, yang terpenting itu adalah disiplin dan tekun. Apapun kepandaian orang, kalau nggak diikuti dengan disiplin dan tekun, itu nggak akan sukses di kemudian hari. Nah, ini yang kadang-kadang susah dan tidak mau dirubah. Terus kemudian kita juga lihat lagi bahwa biasanya terjadi di masalah fisik. Mohon maaf saja, untuk pramuka itu jangankan orang yang terbatas fisik, orang yang punya disabilitas atau kebutuhan khusus aja itu ada gitu loh. Kalau misalnya kita melihat pengibar bendera, tidak mungkin pengibar bendera pakai kursi roda, tidak mungkin pengibar bendera pakai penopang bahu. Di pramuka, orang yang nggak punya apa-apa dalam dirinya kita siapkan di sini. Nah, itu perbedaannya. Apalagi hanya masalah fisik. Masalah fisik itu, kalaupun ada yang terbatas atau sakit, kita bisa punya yang namanya toleransi. Tinggal dikemukakan. Nah, mengemukakannya harus benar. Karena untuk komunikasi dengan kami. Nah, itu ya. Jadi untuk keterbatasan itu seperti itu. Kecuali ada satu yang nggak bisa ditanggulangi sama pramuka. Mau cacat ada, mau disabilitas ada, mau keterbatasan fisik ada. Satu lagi yang nggak akan pernah bisa diobati di dalam hidup itu adalah masalah mental. Nah, ini ya, kalau sudah nggak punya mental, nggak punya kekuatan mental, terus kemudian ambruk, ya sudah, itu udah sulit buat kita upgrade aja, misalnya ke tingkat 80% dari kemampuan mentalnya, itu kalau bisa syukur. Tapi kalau nggak bisa ya, contoh gini, memindahkan spidol ini tidak memerlukan tenaga yang besar. Tapi kalau sudah males, ini memindahkan satu spidol aja pasti akan susah. Kita misalnya bangun pagi, kalau di perkemahan, oh susah, anak saya sudah bangun pagi, anak saya sakit. Kalau diperingatkan sama orang, nggak bisaan, punya perasaan, gampang sakit hati misalkan. Justru di pramuka ini diajarkan seperti itu, gitu. Diajarkan supaya kuat mentalnya di situ ya. Nah, ini di Dian itu diajarkan tentang kepemimpinan. Nanti setelah itu ada namanya musyawarah ambalan, gitu. Walaupun bisa disatukan, tapi setidak-tidaknya dalam musyawarah ambalan ini bisa dipisah-pisah. Ini nanti dilaksanakan, nanti musyawarah ambalan juga bisa, gitu. Kemudian untuk pengukuhan dewan kerja setelah musyawarah ambalan. Nah, ini di dalam pramuka ada namanya musyawarah ya. Jadi kami itu tidak membuat orang itu sekedar diputuskan dengan voting atau dengan pemilihan langsung. Kita ada namanya musyawarah. Musyawarah itu di atasnya pemilihan langsung. Mengapa? Karena kita menimbang dari potensi seseorang. Nah, itu namanya musyawarah dan untuk keakrabannya. Setelah pengukuhan dewan kerja, nanti di sini ada hal-hal lain, misalkan pendidikan SAR. Kemudian ini ada Raida atau Raimuna daerah, ada peran Saka. Nah, kemudian ada pendidikan SAR juga. Ini nanti dipersilahkan. Kalau pendidikan SAR memang harus mempunyai syarat-syarat tertentu. Tidak mungkin disabilitas bisa ikut SAR karena dia ada namanya Vertical Rescue, ada yang namanya Short Rescue Unit. Itu memang ada. Tapi kalau misalkan punya keterbatasan dalam masalah fisik, kemudian disabilitas, atau ada kekurangan dalam hal kemampuan dasarnya, masih bisa ada di Raida atau Transaka, nggak apa-apa. Nah, tujuan terakhirnya nanti adalah semuanya di Pramuka Garuda. Ini kita menuju ke kesempurnaan
kepramukaan, yaitu Pramuka Garuda. Nah, Pramuka Garuda ini ditargetkan sebelum lulus dari SMK Mutiara Bangsa sudah tercapai. Nah, bagaimana jika baru kelas 11 tidak bisa? Nggak ada masalah. Tetap semangat dan tetap mempunyai kekuatan mental untuk melakukannya. Ini pramuka bukan sembarang orang bisa melakukan, hanya orang-orang yang mempunyai mental kuat. Jangankan untuk melaksanakan kegiatan seperti ini, pakai baju pramuka saja zaman sekarang akan sulit sekali kita temui orang pakai baju pramuka lengkap. Kenapa? Karena permasalahannya yaitu harus mempunyai kekuatan mental yang kuat untuk memakai baju pramuka. Baik, begitu saja untuk yang saya laksanakan. Mengenai ada permasalahan atau apa-apa bisa kita bicarakan hari ini. Saya buka waktu dari jam 8 sampai jam 9.